qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama jamaah memang punya agendanya itu tadi kita ziarah ke kuburan ya. Pertama dari Layur, Ustaz Ibrahim, dari Layur pindah lagi ke Kemiri ya kan. Pokoknya dari hujan gerimis, kering, hujan gerimis lagi. Artinya apa? Lihat tadi penuh orang kuburan. Orang ziarah kuburan, saya tanya, bagus nggak? Ziarah kuburan? Bagus. Yang kita sama-sama hidup kan bisa langsung minta maaf nih. Tapi kalau buat yang meninggal, kita nih Bu, apa yang doain mereka? Kayak tadi bagus, alhamdulillah Ustaz Ibrahim udah pimpin Yasin, tahlil, doa arwah. Itu kita yang masih hidup jangan pernah melupakan yang udah wafat. Anak ziarahi makam orang tua ya. Pokoknya siapapun kita jangan melupakan orang-orang udah wafat. Cuman Bu, sungguh pun demikian, jangan sampai ziarah-ziarah juga tapi mohon maaf masih ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Kayak gimana Ustaz? Contoh, maaf nih orang perempuan nih ziarah-ziarah juga, maaf, tapi masih ada nggak yang ziarah tapi auratnya diobral, diumbar? Masih ada nggak? Nah, dia datangin tuh Ustaz Ibrahim, angkat emak bapaknya, didoain, bagus. Cuman sayang, kenapa? Orang sekarang, apalagi perempuan nih, ziarah ke makam cuma menang warna hitam Ustaz Ibrahim. Semuanya serba hitam, ya, sampai menum pakai kacamata hitam juga, lah kan gelap. Mau apa? Bukan masa hitam-hitamnya, yang penting tutup auratnya, itu maksudnya. Kenapa? Jangan sampai itu sebagai anak doain orang tua yang tadi girang. Ini Bu, kalau kita meninggal kita tahu yang ziarah itu siapa, yang datang siapa, kita tahu. Tapi begitu orang tua tahu yang datang anaknya ziarah, bagus, girang. Tapi begitu anaknya pakai pakaiannya yang perempuan masih diobral. Anak yang lakinya datang ziarah tapi nggak pernah sholat, ya sedih orang tuanya, sedih. Apalagi model anak Ustaz Ibrahim datang ziarah modalnya ceban. Apa ceban? Gocengnya kembang, gocengnya air. Hah? Datang ke makam emaknya tuh. Assalamualaikum Mak. Udin datang Mak, dibeberin tuh kembang, disiram. Mak udah Mak ya? Dadah. Emaknya hidup lagi, Udin diapain? Digablok ya? Kata emaknya, Din, gue gak minta disiram pakai air kembang. Ya, bukan masalah kembangnya yang ditaburi, doanya mana? Iya, itu kan simbol doang. Dibeberin, kembang pakai air. Oh, simbol, nih makam habis ada yang ziarahin, kan begitu kan? Tapi yang penting yang ditunggu orang mati itu Bu, doanya. Doanya. Kita masih hidup, makanya coba kalau lagi kata tadi Ustaz Ibrahim, ya Allah, ya memang rezeki masing-masing deh. Kita nggak panggil dari jauh nih, itu yang pada tukang sapu, dia pada ngumpul, tahu nggak? Udah tadi kan hujan tuh Bu ya, ada ojek payung dadakan, tahu nggak ojek payung dadakan? Kita lagi baca doa, sempat ngelirik, ini siapa yang payungin? Nggak taunya ini perempuan nempel-nempel aja sama Om Eli. Mama nggak usah, kan risih juga Bu. Yang laki aja saya bilang, Mas nggak usah, biarin, mau dipayung percuma, saya udah lepek, saya bilang. Ini tetap perempuan, yang laki yang minggir tetap perempuan, nempel-nempel. Ya Allah, jangan. Entah bingung yang kegatalan siapa. Ya biarin, maksudnya dia mau cari rezeki boleh, tapi lihat kondisi gitu kan. Artinya apa? Coba kita ziarah. Sebetulnya di situ buka pintu kesempatan. Iya, mau dibilang bukan terpaksa, mau nggak mau kita kan akhirnya berbagi Bu ya. Katakanlah ya seadanya bagi mereka. Tapi itu kita bisa niatin sedekah yang nggak seberapa, tapi boleh jadi Allah anggap tuh. Kenapa? Pahalanya buat almarhum mak bapak kita. Mungkin ibu juga maaf, ada yang suami udah wafat terlebih dahulu. Nah, apalagi suami.
istrinya wafat, doain. Ini jangan mentang-mentang istrinya wafat, akhirnya mau lebaran, bininya wafat, dilupain. Yang ada yang inget? Kompak jawabannya bini baru. Nggak gitu juga, Bu. Makanya diingetin. Ibu kan sering dengan nasihat saya. Ibu ini banyak simpanan emas. Kalau udah tambah umur, kurangin emasnya, jualin. Oh jual Ustadz, duitnya sedekahin. Coba emas banyak, nggak lama ibu mati, emasnya diambil sama siapa? Mending kok anaknya diambil lakinya, buat apaan? Nah kan, emang bisa ibu gerayangin? Biarin, entah bini baru saya gerayangin. Udah mati mah mati aja mau gerayangin. Nah itu, jadi sungguh pun kita ke makam ziarah silahkan, tapi yang diingetin apa? Jaga sopan santun. Iya, datang ke kuburan cuma menang ngobrol doang, jangan. Buat apa? Kuburan itu, Bu, mengingatkan kita bahwa kita nanti pun akan sama pada saatnya. Sekarang kita datang ziarahin, entar satu saat apa? Kita yang diziarahin. Iya, kan kita ziarah, kalau bukan baca doa mau ngapain? Sempat baca yasin. Ya udah, tadi mau gimana? Tengah-tengah baca doa, gerimis, lumayan agak lebat juga kan. Ya percuma aja, biar kata kita cepetin doanya, mau lepek aja, mau bilang bagaimana. Tapi jadikan apa? Mudah-mudahan itu turunnya hujan jadi tanda rahmatnya Allah Ta'ala buat kita yang masih hidup, dan jadi tanda ampunan Allah buat yang udah mati. Akan begitu. Nah, ibu umpama yang sekiranya nggak sempat ziarah ke kuburan, hikmahnya nih tadi Ustaz Ibrahim pimpin yasin tahlil, sama tinggal ibu niatin. Mungkin tadi udah saat tadi ada nama-nama arwah dibaca, alhamdulillah. Nah itu sama, nyampe juga gitu loh ya. Nah kalau sekarang saatnya apa namanya, umumnya pada ziarah, lagi ibu kalau ziarah ya, kalau ada umpama yang bisa nemenin mahramnya, atau mungkin ada yang nemenin ya, jangan sendirian, Bu, repot. Apalagi kalau ketemu sama yang petugasnya ya kan. Ibu maaf nih, belum lama ditinggal mati laki. Ibu masih muda, jangan ke kuburan. Udah tahu ke kuburan, dandannya menor Ustaz Ibrahim, digodain tukang gali kubur. Jangan, jadi fitnah ya. Lagi ibu kalau mau ke kuburan ya dandan yang sekedarnya aja. Jangan dandan ke kuburan sama kamu kondangan. Ya Allah ya, tuh bibir merah banget. Jangan, biasa aja. Makanya takut jadi fitnah begitu. Itu pentingnya begitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara perbuatan kita yang masih hidup ini justru akhirnya jadi tambah beban buat yang sudah meninggal. Jangan. Kan kita datang untuk meringankan yang meninggal. Kita baca yasin, tahlil, doa, supaya apa? Supaya almarhumah itu Allah terima ibadahnya, Allah ampuni kesalahannya, ya kan? Allah lapangkan alam kuburnya. Begitu doanya. Tapi jangan gara-gara perbuatan kita akhirnya apa? Justru apa? Membuat si mayit ini jadi merasa nggak nyaman. Jadi datangnya kita bukan membuat mereka gembira, yang ada apa? Sedih. Gara-gara apa? Ya perbuatannya masih hidup tadi. Anaknya bagus ziarah ke makam orang tua, tapi kalau sholatnya bolong-bolong mau pergi mana? Nah sayang. Kemudian apalagi? Itu dia ziarah juga, tapi apa namanya? Masih suka ngobrol aurat. Jangan ya, apalagi ntar nih bulan suci Ramadan. Ibu, salah satu nama lain dari bulan puasa itu Syahrul Ramadan. Nama selain itu apa? Syahrul Sabri, bulan kesabaran. Tuh, sabar. Bu, maaf numpang tanya, kalau di luar bulan suci Ramadan suami nyium bini boleh nggak? Hah? Suami nyium bini boleh nggak? Kok jawabannya ragu? Ya boleh. Ada nggak boleh? Ustadz nyium bini nggak boleh? Nggak boleh. Cium bini tetangga haram. Ya nggak boleh. Sekarang yang laki kerjaan sama bini itu halal. Begitu masuk Ramadan kan bisa jadi haram. Ya kan? Bulan suci Ramadan nih. Makanya bukan laki juga,
lakinya jangan kegatelan, bini jangan iseng, tau iseng. Hah? Jangan suka goda-goda laki nih belum puasa. Jangan. Iya, enggak usah cuma cium pipi doang, cuma cium pipi. Nah, kalau pengantin tua aja bisa lanjut, apalagi yang muda. Bahaya, jadi haram, dosa, kifaratnya berat. Nah, itu. Ya, jadi diingetin semua. Yang tadinya halal aja suami istri masuk Ramadan jadi haram. Kenapa? Disuruh sabar subuh sampai maghrib melatih kita. Jadi gini Bu, kalau di luar bulan Ramadan kadang-kadang kita bingung. Ini godaan dari luar artinya dari setan atau godaan dari dalam artinya hawa nafsu. Tapi kalau Ramadan, idza kana Ramadan kata Nabi, kalau udah masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah. Dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, diikat, dirantai, dibelenggu yang namanya setan. Itu setan kalau Ramadan nggak ada. Ustaz, tapi itu Ramadan masih ada yang main judi. Ustaz, itu Ramadan kok masih ada yang mabok-mabokan. Nah, kalau setan aslinya udah dirantai, nah ini nih, berarti yang namanya apa itu? Setan pala. Tahu setan pala hitam? Berarti siapa? Orang. Nah, setan itu kan Bu, minal jinnati. Nah iya wanas. Ya, setan itu kan keturunan dari jin, jin yang kafir. Wanas juga dari manusia. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau seumpama ada orang bulan suci Ramadan, ya, udah nggak ada Bu godaan setan. Ternyata masih dipengaruhi, maaf, keinginan maksiat, berarti lampu kuning, hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan hawa nafsunya sudah menguasai diri dia. Tuh. Ya kalau Ramadan udah nggak ada setan, nggak, setannya udah dilempar ke laut jauh-jauh, dirantai, nggak bisa goda orang puasa. Tapi kalau ternyata Ustadz tuh buktinya ngaku muslim kagak puasa, berarti dia ya udah. Sekarang ibu lewat nih, Ramadan hari pertama 2, 3, 4, 5, Ramadan ke-7 ibu lihat warteg yang nongol apa kan kaki doang, badannya. Tapi ibu kalau jalan gak usah pakai iseng, setan pala hitam, jangan. Tak kesinggung orang. Ya artinya begitu. Kalau ada orang nggak jalanin, apalagi ngaku muslim nggak puasa, kan malu. Ya, wujudnya manusia, tapi perilakunya perilaku. Nah itu jangan. Ya, ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nggak panjang lebar deh Bu. Mumpung udah agak redaan, khawatir ntar ibu pulang ya kan. Yang penting apa? Walaupun sedikit, saya kasih modal tadi dikit-dikit dalam rangka apa kita nyambut Ramadan. Yang terpenting apa? Yuk sama-sama kita lapang dada, saling memberikan maaf dan meminta maaf. Mobil khusus, maaf, Al-Fakir pribadi atas nama yang hampir setiap Sabtu pagi jam 9, jam 10 mengisi kajian talim ibu-ibu di Majlis Talim Az-Zikr An-Nafiah. Maka dalam acara tawakuf sementara ini, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin, saya juga manusia biasa, ada khilafnya, ada salahnya, baik dari segi kata-kata, khawatir ada yang tersinggung. Bu, kalau ngaji itu memang harus pasang kuping biar tebal gitu, Ustaz Ibrahim. Kata anak sekarang, kalau ngaji baperan repot, tahu baperan? Nah, kebetulan aja, bukan niat Ustaz nyentil Ustaz Ibrahim, kebetulan dia berasa, akhirnya baper, besoknya kagak. Nah, berasa kan aku kan? Jangan. Saya bilang, ini namanya manusia, ya kan? Makanya saya pribadi minta maaf, bukan tujuan nyentil. Itu tujuan apa? Watawassaw bil haqqi, saling berpesan dalam hal kebenaran, kebaikan. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak, yang benar, walaupun pahit, walaupun nggak enak. Tapi yang kebenaran wajib disampaikan. Tinggal orang tersebut mau nerima apa kagak urusan dia. Nah gitu. Wajiban harus disampaikan. Suka nggak suka wajib disampaikan. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, yuk saya ajak kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan. Yang pertama, doakan Majlis Taklim Az-Zikr An-Nafiah pimpinan Ustaz Ibrahim ini, doakan semakin berkembang jaya, makin tambah berkah,
Juga mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang Allah izinkan beliau tuh pamfletnya udah ada tuh. Ibu ya. Ibu biar kata, wah Ustaz Ibrahim mau bawa jamaah, niatin. Bukan niat doang. Kumpulin apaan? Hah? Ya duitnya buat apaan? Buat berangkat, doain. Ya, kan buat ibu juga nih ngerasain, ya kan? Apa biar tambah berkah. Keluarga Ustaz Ibrahim, anak istrinya jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Nih kunci surga Ustaz Ibrahim masih ada panjang umur emaknya itu. Benar, berkah. Ya Allah, bangganya seorang anak bisa punya majlis taklim, bahkan di situ ada ibu kandungnya ikut hadir. Subhanallah. Walaupun Ustaz Ibrahim nggak tahu, tapi saya yakin ibunya selalu doain beliau. Nah ini, termasuk kita semua, mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat, ya panjang umur, murah rezeki. Yang masih punya suaminya biar langgeng, biar sampai kakek nenek. Yang udah nggak punya laki? Terserah mau kawin lagi, terserah. Ya, biar sabar maksudnya. Ibu ya. Tuh, baru ngomong baperan lagi Ustaz dah. Ya mudah-mudahan biar ibu yang punya anak, biar anak jadi yang soleh-solehah, biar tambah berkah. Intinya mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, sebulan penuh, kemudian ketemu Idul Fitri. InsyaAllah setelah itu nanti kita akan lanjut kembali taklim kita. Tunggu informasi dari Ustaz Ibrahim. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita Allah terima, Allah ampunkan segala kesalahan kita, Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang sudah sampai kepada kita dapat kita amalkan dan bermanfaat dunia akhirat. Kalaupun ajal kita sampai, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita masing-masing tetap dalam keadaan Islam, iman, husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah anta taqabbala du'aana wa tuhaqqiq amalana wa tuyassira umurana wa tahfazana an kulli bala'id dunya wa syarri fitnatiha ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغنى. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغنى. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغنى.